Perkenalkan, nama saya Yeremia Sentosa Sihite, NIM 6233121046. Saya dari kelas PKWF 23. Saya akan membahas mengenai kepemimpinan karismatik. Yang pertama itu, apa itu kepemimpinan karismatik? Kepemimpinan karismatik adalah gaya kepemimpinan yang tekanan pada daya tarik dan pengaruh pribadi pemimpin. Pemimpin karismatik mampu memotivasi dan menginspirasi orang lain melalui kepribadian, visi, dan kemampuan berbicara mereka. Gaya ini sering sekali melibatkan ketertarikan yang kuat dari para pengikut terhadap pemimpin, serta kepercayaan pada visi dan ide-ide yang diusungnya. Kepemimpinan karismatik melibatkan seorang pemimpin yang menggunakan karisma alaminya untuk menginspirasi orang lain. Pemimpin yang karismatik mempunyai motivasi dan inspirasi yang tinggi. Mereka menciptakan kesatuan di antara anggota tim dan membantu semua orang tetap terlibat. Gaya kepemimpinan ini lebih menekankan pada kepribadian pemimpin. Kepribadian pemimpin membuat mereka disayang oleh para pengikutnya, yang termotivasi oleh semangat pemimpin dan ingin mengikuti jejak mereka. Yang kedua itu adalah ciri-ciri kepemimpinan karismatik. Ciri-ciri kepemimpinan karismatik meliputi: yang pertama, daya tarik personal. Pemimpin karismatik memiliki daya tarik pada personal pribadi yang kuat. Yang kedua itu adalah visi dan inspiratif. Mereka memiliki visi yang jelas dan inspiratif, mampu mengilhami dan memotivasi orang lain. Yang ketiga itu adalah ketegasan nilai. Pemimpin ini mengunggahkan nilai-nilai yang dipegang teguh, menciptakan koneksi emosional dengan para pengikut. Yang keempat itu adalah kepercayaan dan keberanian. Memiliki kemampuan untuk membangun kepercayaan dalam situasi sulit dan menunjukkan keberanian dalam menghadapi tantangan. Yang kelima, kepedulian terhadap pengikut. Menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap kebutuhan, aspirasi, dan perkembangan pribadi para pengikut. Yang keenam adalah kemampuan berbicara yang kuat. Mampu berkomunikasi dengan efektif, menggunakan kata-kata kuat, dan menyentuh hati orang lain. Yang ketujuh itu adalah kepemimpinan dengan contoh, menunjukkan teladan dalam perilaku dan sikap, menjadi inspirasi bagi orang lain. Yang kedelapan adalah empati, memiliki kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Yang kesembilan itu adalah pemberdayaan pengikut, mendorong pengikut untuk tumbuh dan berkembang, memberikan rasa tanggung jawab dan otonomi. Yang ke-10 itu adalah kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi ini mampu beradaptasi dengan perubahan dan bertahan dengan kelestariannya. Kepemimpinan karismatik seringkali menciptakan hubungan yang kuat antara pemimpin dan pengikut, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga itu adalah kelebihan dan kepemimpinan karismatik. Beberapa kelebihan kepemimpinan karismatik meliputi: yang pertama, motivasi tinggi. Pemimpin karismatik dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja para pengikut dengan visi yang inspiratif. Yang kedua, loyalitas pengikut. Pemimpin pribadi daya tarik dapat menciptakan loyalitas yang kuat dari pengikut, membuat mereka lebih berkomitmen. Yang ketiga itu adalah pengaruh yang besar. Pemimpin karismatik memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk persepsi dan pandangan orang terhadap tujuan dan nilai organisasi. Yang keempat itu adalah ketahanan terhadap tantangan. Ketahanan terhadap tantangan ini kepemimpinan karismatik
seringkali terkait dengan ketahanan terhadap tekanan dan tantangan. Membantu organisasi mengatasi cobaan dengan semangat positif. Yang kelima adalah pengembangan pengikut. Pemimpin karismatik sering membantu dalam pengembangan individu, memberi dukungan dan inspiratif untuk pertumbuhan pribadi. Baik, yang keempat ini yaitu mengenai kekurangan kepemimpinan karismatik. Beberapa kekurangan kepemimpinan juga dapat muncul. Yang pertama itu tergantung pada pemimpin. Ketergantungan yang tinggi pada kepribadian pemimpin dapat menyebabkan organisasi menjadi rentan jika pemimpin mengalami perubahan atau keluar. Yang kedua itu kurangnya fokus pada rencana dan detail. Pemimpin yang sangat karismatik mungkin cenderung kurang fokus pada perencanaan dan detail yang dapat mempengaruhi pelaksanaan strategi secara efektif. Yang ketiga itu kebingungan dalam pengambilan keputusan kritis. Fokus pada emosi dan daya tarik personal dapat membuat kepemimpinan karismatik kesulitan dalam mengambil keputusan yang bersifat kritis dan objektif. Yang keempat itu potensi perilaku tidak etis. Dalam kasus ekstrim, pemimpin yang karismatik dapat meyakinkan karyawan atau anggota tim untuk melakukan perilaku tidak etis. Baik, saya akan melanjutkan mengenai kekurangan kepemimpinan karismatik. Yang keempat itu adalah potensi perilaku tidak etis. Dalam kasus ekstrim, pemimpin yang karismatik dapat meyakinkan karyawan atau anggota tim untuk melakukan perilaku tidak etis. Jika pemimpin terlalu fokus pada kesuksesan, mereka mungkin mulai mengambil tindakan tidak etis untuk meningkatkan peluang mereka mencapai tujuan tertentu. Yang kelima itu adalah kejelasan berkurang. Seorang pemimpin yang karismatik mungkin akan menjadi arogan, terutama jika mereka lebih banyak menghasilkan keberhasilan daripada kegagalan selama masa jabatannya. Kesombongan ini mungkin menyebabkan mereka berpuas diri dan melupakan strategi yang telah membantu mereka mencapai hasil positif. Baik, yang keenam itu adalah tidak ideal untuk struktur kaku. Para pemimpin ini mungkin merasa kreativitas mereka terhambat atau mereka tidak dapat berkomunikasi secara efektif tanpa melanggar aturan atau norma. Akibatnya, mereka mungkin kesulitan untuk menjaga motivasi anggota tim mereka. Baik, yang kelima itu adalah contoh tokoh pemimpin karismatik. Yang pertama itu adalah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan salah satu orang yang berperan dalam kemerdekaan India. Ia merupakan tokoh spiritual dan politik yang terkenal di dunia. Gaya kepemimpinan karismatik yang dimilikinya mampu membuka pandangan masyarakat luas tentang pentingnya sebuah pengorbanan. Yang kedua itu adalah Adolf Hitler. Sebenarnya Adolf Hitler dikenal sebagai pemimpin dunia yang diktator dan otokratis. Namun di balik itu semua, Hitler juga memiliki jiwa karismatik sebagai pemimpin Nazi. Hitler mampu mempengaruhi pengikutnya dan berhasil membawa perubahan besar di dunia. Yang ketiga itu adalah Soekarno. Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia. Ia dikenal sebagai pemimpin yang karismatik dan berwibawa oleh masyarakat dunia. Soekarno tegas dalam memimpin negara ini. Tak jarang ia menekankan moral serta etika dalam gaya kepemimpinan. Tujuannya yaitu untuk menciptakan suasana negara yang kondusif, aman dan sejahtera. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan.